Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Sunatlah hatimu dan jangan hanya sekedar fisikmu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita seringkali tampilan luar, sunat luar, sunat fisik menjadi sangat diutamakan. Orang selalu membangga-banggakan sunat luar, sunat fisik. Seolah-olah kalau sudah sunat fisik, maka otomatis hati akan mengarah kepada Tuhan. Seolah-olah kita sudah suci, sudah kudus. Padahal menurut Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti. Yang paling berarti hanyalah iman yang bekerja karena kasih. Inarifi yang terkasih dalam Kristus, kasih yang menggerakkan kita semua mengikuti Yesus Kristus. Kasih yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus untuk kita ikuti. Tanpa kasih, seseorang bekerja, berjalan, hidup menjadi sia-sia belaka. Tanpa kasih, kita semua tidak akan berkumpul di sini. Tanpa kasih, Inarifi mungkin akan jalan sendiri. Kita semua berkumpul di sini semata-mata karena kasih kepada Inarifi dan karena selama hidup Inarifi mengajarkan kasih kepada keluarga, menjalankan kasih sebagai murid Tuhan Yesus. Sebuah pohon baik atau buruk dikenal dari buahnya. Seorang ibu baik atau buruk dikenal dari anak-anaknya. Bagaimana tindakan kasih yang telah diturunkan oleh ibu tercinta kepada anak-anak dan itu yang diteruskan kepada cucu, itulah pohon yang baik. Maka sekedar hanya menekankan soal ajaran-ajaran fisik, ajaran-ajaran dunia tanpa mempraktekkan, Rasul Yakobus mengutip apa yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sebagai murid Yesus, Rasul Yakobus paham betul apa yang Yesus mau, bahwa iman itu harus dibuktikan, diwujud nyatakan dalam perbuatan-perbuatan. Setelah kita berdoa, bagaimana kita membawa pulang buah-buah doa itu dan mewujudkan buah-buah doa itu dalam kehidupan konkret. Kalau hanya sekedar berhenti di doa, di rumah-rumah ibadat, setelah kita pulang dari rumah ibadat, kita tidak menjadi lebih baik. Kita tidak bisa mengasihi orang yang berbeda dengan kita, orang yang memiliki cara berpikir lain. Kita tidak bisa memaafkan, mengampuni, maka doa kita menjadi tidak berarti, tidak bermakna. Inarifi tentu telah meninggalkan begitu banyak ajaran-ajaran kasih. Inarifi selama kehidupannya telah menanamkan nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan bersama. Dengan itu tentu menjadi bekal modal Inarifi untuk melangkah menuju kepada rumah yang kekal di surga.
Setiap kita yang sudah dibaptis minimal sudah memiliki modal untuk masuk ke dalam kebahagiaan kekal di surga. Tinggal ditambah lagi dengan praktek iman, maka otomatis pintu surga akan terbuka untuk kita. Hari ini misa requiem untuk Inarifi, kita yakin percaya Tuhan Yesus sendiri akan datang menjemputnya. Karena Tuhan Yesus datang dari surga dan Tuhan Yesus tahu persis keadaan surga itu. Maka Tuhan Yesus sendiri yang menjadi jaminan untuk datang menjemput Inarifi masuk ke dalam kebahagiaan kekal di surga. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Tuhan Yesus diundang oleh seorang Farisi untuk makan di rumahnya, maka Tuhan Yesus makan dengan tangan yang najis, dikatakan tidak cuci tangan, tidak basuh tangan. Memang kenyataan seringkali kita terlalu memperhatikan hal-hal fisik. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam misa requiem sidang perkabungan ini, Romo ingin menekankan kembali bagaimana pentingnya bukan hanya sekedar penampilan fisik, hal-hal luar, tetapi mari masuk ke kedalaman hati kita. Mari masuk ke kedalaman hati Inarifi selama dia hidup. Bagaimana dia mengajarkan anak-anak, apa yang telah dia ajarkan selama dia hidup. Yang baik tentu harus dilanjutkan oleh keluarga. Tetapi sebagai manusia tentu Inarifi mungkin punya kekeliruan, kesalahan. Hal-hal seperti itu tidak usah dimasukkan di hati. Karena kita pun harus sadar bahwa seperti Inarifi kita juga bukanlah manusia yang sempurna. Kita juga manusia yang rapuh, manusia yang punya kekurangan. Maka mengampuni orang yang sudah meninggal, memaafkan orang yang sudah meninggal, tentu kita mendapatkan bagaimana pengampunan dari Allah sendiri untuk kita. Allah yang mengampuni Inarifi, Allah yang sama juga mengampuni kita kalau kita yang hadir dalam misa ini. Mengampuni segala yang kurang baik, kekeliruan yang mungkin Inarifi lakukan, entah sadar ataupun tidak sadar. Sebagai manusia Romo yakin bahwa Inarifi pernah melakukan salah dan dosa. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, kita sungguh-sungguh masuk ke kedalaman hati kita. Jangan hanya ingat kesalahan kekeliruannya, tetapi periksa juga hati batin kita masing-masing. Apakah kita sempurna? Apakah kita juga tidak pernah bersalah kepada orang lain? Kalau kita sadar bahwa kita juga pernah bersalah, mari kita juga memohon maaf, memohon ampun pada orang-orang yang pernah kita lakukan kekeliruan dan kesalahan. Dan untuk mereka yang membuat kita sakit hati, hari ini juga mari kita belajar memaafkan dan mengampuni. Dengan maaf dan ampun kita, perjalanan Inarifi menuju rumah kekal di surga terbuka lebar. Tanpa maaf dan ampun kita, maka jalannya Inarifi akan terhambat. Demikian juga setiap kali kita kehilangan keluarga, bukan hanya berhenti pada menangis, tetapi lebih daripada itu mendoakan. Berdoa. Menangis itu tanda kesedihan kita sebagai manusia, wajar. Tapi jangan hanya sebatas menangis saja. Yang lebih penting adalah berdoa supaya Inarifi perjalanan menuju rumah kekal di surga itu terbuka lebar. Sehingga Tuhan sendiri datang menyambutnya di pintu rumah kekal di surga. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.